Sejumlah kayu besar tanpa kulit yang ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Gelondongan kayu itu viral karena jumlahnya cukup banyak dan kayu-kayu terpotong rapi, bahkan tak sedikit yang sudah dalam kondisi tanpa kulit. Organisasi lingkungan Walhi menyoroti gelondongan kayu yang memenuhi genangan air ketika banjir terjadi. Walhi menilai gelondongan kayu yang hanyut itu diduga merupakan hasil praktik penebangan liar ilegal logging di hulu sungai. Praktik ilegal logging itu diduga berasal dari kawasan hutan Batang Toru, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Terkait hal itu, anggota Komisi 4 DPR Ridanil Johan tegas meminta pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi. Desakan itu disampaikan Daniel saat ditemui di Cibubur, pada Sabtu 29/11. Johan mengatakan tim investigasi itu dibentuk guna menjawab keresahan publik soal dugaan pembalakan liar. Legislator PKB itu menilai investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah ada unsur pidana di balik bencana ini. Tim harus menelusuri dari mana kayu-kayu itu sampai bisa hanyut segitu banyaknya. Apakah ada penebangan ilegal logging? Siapa yang pelakunya? Seberapa besar hutan alam yang dirusak? Dan segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar yang ada, tegasnya. Sejumlah kayu besar tanpa kulit yang ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Gelondongan kayu itu viral karena jumlahnya cukup banyak dan kayu-kayu terpotong rapi, bahkan tak sedikit yang sudah dalam kondisi tanpa kulit. Organisasi lingkungan Walhi menyoroti gelondongan kayu yang memenuhi genangan air ketika banjir terjadi. Walhi menilai gelondongan kayu yang hanyut itu diduga merupakan hasil praktik penebangan liar ilegal logging di hulu sungai. Praktik ilegal logging itu diduga berasal dari kawasan hutan Batang Toru, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Terkait hal itu, anggota Komisi 4 DPR Ridanil Johan tegas meminta pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi. Desakan itu disampaikan Daniel saat ditemui di Cibubur, pada Sabtu 29/11. Johan mengatakan tim investigasi itu dibentuk guna menjawab keresahan publik soal dugaan pembalakan liar. Legislator PKB itu menilai investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah ada unsur pidana di balik bencana ini. Tim harus menelusuri dari mana kayu-kayu itu sampai bisa hanyut segitu banyaknya. Apakah ada penebangan ilegal logging? Siapa yang pelakunya? Seberapa besar hutan alam yang dirusak? Dan segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar yang ada, tegasnya. Sejumlah kayu besar tanpa kulit yang ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Gelondongan kayu itu viral karena jumlahnya cukup banyak dan kayu-kayu terpotong rapi, bahkan tak sedikit yang sudah dalam kondisi tanpa kulit. Organisasi lingkungan Walhi menyoroti gelondongan kayu yang memenuhi genangan air ketika banjir terjadi. Walhi menilai gelondongan kayu yang hanyut itu diduga merupakan hasil praktik penebangan liar ilegal logging di hulu sungai. Praktik ilegal logging itu diduga berasal dari kawasan hutan Batang Toru, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Terkait hal itu, anggota Komisi 4 DPR Ridanil Johan tegas meminta pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi. Desakan itu disampaikan Daniel saat ditemui di Cibubur, pada Sabtu 29/11. Johan mengatakan tim investigasi itu dibentuk guna menjawab keresahan publik soal dugaan pembalakan liar. Legislator PKB itu menilai investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah ada unsur pidana di balik bencana ini. Tim harus menelusuri dari mana kayu-kayu itu sampai bisa hanyut segitu banyaknya. Apakah ada penebangan ilegal logging? Siapa yang pelakunya? Seberapa besar hutan alam yang dirusak? Dan segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar yang ada, tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.